Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menguasai setiap hati, menguasai setiap jiwa dan raga. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rizki, yang menghembuskan setiap napas. Dan Allah yang memberikan kita tidur, Allah yang memberikan kita bangun. Kita inilah haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam Bunda Repan. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kesehatan yang sering kita lupakan dan nikmat keyakinan kepada Allah yang sering kita lupakan. Wa udah Elvis, waalaikumsalam. Bu Rafika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal nikmat kesehatan ini, kita yang sehat, istri, suami kita yang sehat, alhamdulillah. Anak-anak kita sehat, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Bayangkan andai kata ada keluarga yang tidak sehat, kira-kira apa kita hidup bisa tenang? Sahabatku, banyak sekarang yang sedang sakit keluarganya. Bagaimana rasanya sahabatku? Kita doakan beliau-beliau ini supaya diteguhkan imannya, supaya disabarkan di dalam menghadapi ujian sakit, baik itu orang tuanya, keluarganya, anak-anaknya, masya Allah. Dan kesehatan iman atau nikmat iman yang luar biasa yang masih ada di dalam batin kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita doakan terus anak-anak kita, kita ajarkan terus anak-anak kita tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita sampaikan bahwa dunia ini sementara dan akhirat selama-lamanya. Kita sampaikan juga kepada anak-anak kita bahwa duit itu bukan segalanya. Kita sampaikan ke anak-anak kita bahwa matematika, bahasa Inggris, kemudian kimia, ilmu-ilmu duniawi itu penting. Tetapi jauh lebih penting kalau anak-anak kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, bisa baca Al-Quran. Itu yang paling penting, subhanallah, luar biasa sahabatku. Ini wajib kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Kalau kita lalai tidak menyampaikannya, seminggu saja kita tidak menyampaikan kepada anak-anak kita, apa yang akan terjadi? Anak-anak kita melihat video yang ada di YouTube yang tidak senonoh, di TikTok yang tidak senonoh, ada yang dari video-video yang lain yang tidak senonoh. Sementara kita orang tuanya tidak menyampaikan tentang yang hak, tentang ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka yang akan terjadi apa kira-kira sahabat? Yang akan terjadi adalah anak-anak kita akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar sahabatku.
Mari kita bersalawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Semoga dengan salawat ini anak-anak kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikuatkan iman Islamnya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi wasilah kita masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus semangat senantiasa untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki iman dan ekonomi kita. Kita jangan ragu lagi dengan adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus makin yakin. Yakinnya adanya siang dan malam. Sahabat, saya tanya, apakah yakin besok ada siang? Pasti 1000% yakin besok pasti ada siang. Begitupun tentang perjumpaan dengan Allah, harus melebihi itu keyakinan kita. Adanya hari kiamat, adanya alam mahsyar, adanya sirat, adanya timbangan. Harus yakinnya seyakin-yakinnya, seperti kita yakinnya terhadap adanya hari esok sesudah malam ini. Sahabatku, perbanyak kita sholawat, perbanyak kita istighfar, perbanyak kita banyak berbuat baik. Tidak ada kebaikan kecuali Allah sangat cinta kepada kita.
kebaikan yang kita lakukan semata-mata supaya Allah sayang kepada kita. Bu Putri, barakallah. Bu Eliana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Sinergi, Bu Sri, Bu Ois, barakallah. Sahabatku, andai saja kita hanya mengurus dunia ini, tentang dunia, tentang harta, tentang cinta, tentang kerjaan, apa yang kita akan dapatkan, sahabatku, saat berjumpa dengan Allah, kecuali kerjaan kita mendapatkan ganjaran pahala, kecuali bisnis kita mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Setiap usaha kita, kerjaan kita, bisnis dan dagang kita, perjalanan kita harus menjadi amal kebaikan di sisi Allah untuk bekal perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru wajib hukumnya kita menjadikan dunia ini sebagai kendaraan berjumpa dengan indah di alam surga sana. Masya Allah. Sahabatku, kenapa kita harus mengingat dan mencintai baginda Rasulullah? Sebuah kisah pada saat Rasulullah mau wafat, Siti Fatimah, putri Rasulullah SAW, Fatimah, wahai Rasulullah, sepertinya engkau sudah tidak akan lama lagi berpisah dengan aku. Aku tidak bisa lagi berjumpa denganmu, wahai ayahku, wahai baginda Rasulullah. Kata Fatimah, bagaimana saya nanti? Bisakah masih bisa bertemu dengan engkau, wahai Rasulullah? Kata anaknya. Kemudian Rasulullah menjawab, terima kasih Ibu Ria, waalaikumsalam. Iya, insya Allah kita akan berjumpa dengan engkau lagi, wahai putriku, kata Rasulullah. Ada kabar gembira, wahai putriku. Apa itu kabar gembiranya, wahai Rasulullah? Nanti kita akan diperjumpakan. Sesudah kepergianku, sesudah aku wafat, maka yang pertama kali wafat sesudah wafatku adalah engkau, Fatimah. Semakin menangis Fatimah karena takut pada saat rindu kepada Rasulullah tidak bisa berjumpa, tidak bisa melihat wajah Rasulullah SAW. Wahai ayahku, wahai Rasulullah, ketika engkau nanti sudah tiada di dunia ini, ketika nanti sudah di akhirat, di mana aku akan menjumpaimu? Di mana aku bisa menjumpaimu? Baginda Rasulullah SAW, wahai Siti Aisyah istriku, wahai Fatimah anakku, engkau nanti bisa menjumpaiku di tempat penimbangan, di yaumil mizan, di dekat mizan, di tempat timbangan baik dan buruk umatku, kata baginda Rasulullah SAW. Apa yang kau lakukan nanti di sana, wahai Rasulullah? Di tempat mizan, aku akan melihat umatku. Barangkali ada umatku yang timbangan buruknya lebih banyak daripada timbangan baiknya. Aku akan sujud di sana kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampunan kepada Allah untuk umatku yang kurang kebaikannya. Masya Allah. Terus sesudah itu, ya Rasul, di mana lagi ya Rasul aku bisa menjumpaimu, wahai ayahku, wahai suamiku?
Sesudah di mizan engkau bisa menjumpai aku sebelum sirat, sebelum jembatan Shiratal Mustaqim yang betul-betul kecilnya seperti rambut dibelah 7. Ngapain engkau di sana wahai baginda Rasulullah? Aku di sana akan memegang tangan umatku. Barangkali umatku di situ akan ada yang tergelincir kepada neraka karena di bawahnya itu ada neraka. Akan aku genggam, akan aku pegang. Maka ada umat Rasulullah, umat baginda Rasulullah yang tertatih-tatih meniti jembatan Shiratal Mustaqim tersebut, dipegang tangannya oleh baginda Rasulullah, disampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Kemudian sesudah itu di mana lagi aku bisa menemui engkau wahai Rasulullah? Engkau bisa menemui aku di pintu surga wahai Fatimah, wahai Aisyah. Apa yang engkau lakukan di pintu surga wahai Rasulullah? Yang aku lakukan di pintu surga, aku akan teliti, aku akan lihat. Barangkali ada satu aja umatku yang tidak masuk surga, yang masih ada di neraka, misalkan umatku, maka aku akan turun ke dalam neraka, aku akan angkat itu umatku, aku akan masukkan ke surgaku. Allahu Akbar. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena cintanya Rasulullah dari mulai belum ada diri kita sampai diri kita sudah di alam akhirat, sampai kita masuknya surga, diantarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mana mungkin kita akan lupa kepada beliau? Kita bisa jadi lupa kepada orang-orang di sekitar kita. Ada anak yang lupa ke orang tuanya, ada. Orang tua ada yang lupa kepada anaknya, ada. Istri yang lupa ke suami, ada. Suami lupa ke istri, ada. Saudara lupa ke saudara, ada. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah lupa kepada kita sebagai umatnya. Sampai dituntun, sahabatku, dituntun, dipegang, digenggam tangan kita, menitis jembatan Shiratal Mustaqim sampai masuk ke surga. Andai kata ada umat baginda Rasulullah masih ada di neraka misalkan, maka akan dicari, akan turun ke neraka Rasulullah. Rasulullah akan turun mencari umatnya yang masih ada di dalam neraka, kemudian diangkat, masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersolawat ke Rasulullah, dan setiap hari kita dawamkan 1000 kali sehari sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Karena kita sangat dicintai Rasulullah, dan kita selain sholawat tanda cinta kita ke Rasulullah, kemudian kita ikuti pekerjaan Rasulullah. Apa pekerjaan Rasulullah? Berdakwah, berniaga, berdagang, itu kerjaan Rasulullah SAW. Berdakwah, amal ma'ruf nahi mungkar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Ibu Ria atas doanya, dan Ibu Tati Armina barakallah. Demikian sahabatku yang berhormat SWT, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan lahir batin kita, harmoniskan rumah tangga kita, dan mudah-mudahan diberkahi ikhtiar kita, perniagaan kita, perbisnisan kita dijaga oleh Allah, diberkahi dan dijadikan kita sebagai orang yang ahli dakwah, ahli beribadah, ahli sedekah, ahli sujud, ahli syukur, ahli sabar,
ahli ridho, ahli tawakal. Dan Allah mudah-mudahan mengajari kita, membimbing kita untuk senantiasa ridho dengan takdir Allah yang sudah terjadi, untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah terima, yang Allah berikan kepada kita, untuk bersabar dari setiap ujian baik dan buruk, kemudian selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kondisi apapun. Demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.